Tuhan nih kakak-kakak. Iya. Semangat banget. Semangat banget. Kita mau muji nama Tuhan. Seperti ada nih kita mau muji seekor binatang kecil yang rajin. Mau kita nyanyiin ya? Iya dong. Tahu nggak binatangnya apa? Tahu. Sebelum kita nyanyi, kakak berdiri dulu kali. Oh iya. Yuk kita berdiri yuk. Kita mau memuji nama Tuhan. Tak semangat. Gitu. Dan kita pengen belajar dari si Semut. Semut itu rajin ya, Kak ya? Rajin. Seperti lagunya nih. Iya. Rajin ngapain ya? Nah, Yuk. coba kita nyanyiin dulu. Ya, kita nyanyiin aja deh. Yuk. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Udah tahu kan Kak, si semut ngapain kerjanya? Dia rajin mengumpulkan Makanan. Makanannya. Buat apa ya Kak? Buat persiapan musim dingin. Musim dingin, Kak. Soalnya dia mengumpulkannya musim panas. Dia kumpul rezeki, Kak. Oh Ah, iya. Jadi dia nggak pernah mengeluh adik-adik, ya kan? Semut ini binatang kecil, badannya lemah, tapi dia nggak pernah mengeluh buat kumpul rezeki, Iya. buat kumpulin makanannya. Jadi dia nggak pernah ini kayak, aduh capek banget nih. Iya, Nggak pernah ya? nggak pernah. Nggak pernah. Dia ya? nggak pernah Nggak ngeluh. pernah. Dia nggak pernah ngeluh. Kalau kayak gitu berarti anak terang kayak gitu juga dong, Kak ya? Iya, Iya. anak terang juga nggak boleh, Kayak gitu. nggak Iya. boleh ngeluh, Anak nggak terang itu boleh siapa? kayak gitu. Anak terang itu siapa sih, Kak? Anak terang, aku. Aku sih iya. Aku sih ya juga. Adik-adik juga. Oh. Kita semua adalah anak terang. Seperti lagu ini. Yuk kita sama-sama nyanyi. Pakai gerakan ya. Anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di mana aja Kak? Terang Di di rumah. rumah, Terang, Di sekolah. terang, di gereja, terang, kemanapun kita kemanapun pergi. kita pergi. Dengan cara apa menjadi terang?
dengan cara menjadi rajin Kak. Menjadi rajin. Tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Oh, banyak Saling Kak. mengasihi. Saling mengasihi. mengasihi. Masih bisa. Iya. Terus menggunakan anggota tubuh kita apa ya buat Tuhan? Buat Memuji Tuhan. Apa ya? bekerja buat Tuhan. Tuhan. Apa itu? Kita Kita pakai apa ya? Buat Tangan bisa Kak. terus bisa. Kaki. Mulut bisa. Mulut bisa. Kaki bisa. kita mau kerja buat Tuhan ya. Iya. Siap? Siap dong. Kita punya tangan 2. Kita pakai buat Bekerja. buat Tuhan. Kita punya mulut Buat muji Muji Tuhan. Yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke adik-adik, yuk semua kembali duduk. Kita mau menyiapkan hati kita buat firman Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang tidak pernah mengeluh. Seperti seekor semut tadi, dia tidak mengeluh. Kita mau menjadi anak terang dimanapun kita berada, menggunakan tangan kita, menggunakan mulut kita, menggunakan kaki kita untuk bekerja buat Tuhan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan boleh dimuliakan. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan gak pernah janji kalau kita boleh hidup tanpa ada badai. Tapi Tuhan janji, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu ada buat adik-adik semua. Apapun yang adik-adik alamin, apapun yang adik-adik boleh lewatin, di sana ada tangan Tuhan yang bekerja. Yuk sama-sama kita nyanyi bersama. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu
adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dipimpin oleh Kak Abe. Oke, mari semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami akan belajar mengenai firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan menjalankan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bertemu lagi nih sama Kak Christine di ibadah online Harvest Kids. Nah, gimana nih kabar adik-adik hari ini? Kakak selalu berdoa semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai firman Tuhan hari ini, aku mau tanya nih, adik-adik pernah gak sih pagi-pagi baru bangun tidur tapi udah kesel, udah ngomel-ngomel, aduh mama aku gak suka dibangun pagi-pagi, kan aku masih mau tidur. Atau waktu makan, aduh mama aku gak mau makan ini, makanannya kurang enak. Pernah gak sih adik-adik ngomel-ngomel kayak gitu, mengeluh? Nah, kakak hari ini mau cerita tentang seorang ibu-ibu di Alkitab yang selalu bekerja keras tapi tidak mengeluh. Siapa ya dia? Ada seorang ibu bernama Ibu Naomi. Ibu Naomi tinggal bersama menantunya yang bernama Ruth. Naomi dan Ruth tidak mempunyai uang, mereka miskin. Bahkan untuk makan aja mereka harus bekerja keras. Ruth dan Naomi baru saja pindah dari Moab ke kota Bethlehem. Tiba-tiba Ibu Naomi teringat oleh saudaranya yang sangat kaya. Dia punya ladang yang sangat luas. Ladang itu ditanami oleh gandum. Ibu Naomi berkata kepada Ruth, aku punya saudara yang sangat kaya. Dia punya ladang yang luas. Kemudian Ruth berkata kepada Ibu Naomi, Ibu, biarlah aku pergi ke ladang tersebut. Biarlah aku bekerja di sana, memungut jelai gandum yang terjatuh di tanah. Saat ini musim panen, pasti banyak jelai. Dan Ibu Naomi berkata kepada Ruth, cobalah kamu pergi ke ladang Boas, minta izinlah ke sana untuk memungut jelai-jelai di sana. Adik-adik, tahu gak sih, bekerja di ladang memungut jelai itu sangat melelahkan loh. Ruth harus terkena sinar matahari yang panas. Dia harus membungkuk untuk memungut jelai-jelai tersebut. Tapi Ruth tidak pernah mengeluh. Ruth setiap pagi bangun dengan semangat untuk bekerja di ladang tersebut. Dia tidak pernah mengeluh. Adik-adik tahu gak sih mengeluh itu apa ya? Mengeluh itu ketika kita tidak suka dengan keadaan yang kita alami, kita ngomel-ngomel, marah-marah, cemberut karena keadaan yang kita alami tidak menyenangkan. Tapi Ruth tidak seperti itu. Ruth tidak mengeluh
karena dia percaya Tuhan pasti akan menolong dia. Tuhan selalu menyertai dia. Pada saat Rut sedang memungut jelai gandum, Bapak Boas, pemilik ladang tersebut, melihat Rut. Dia bertanya kepada pekerja-pekerja yang ada di ladang tersebut, siapakah perempuan itu? Pekerja-pekerja tersebut berkata, dia perempuan Moab. Dia datang bersama dengan Naomi. Dia tadi meminta izin untuk memungut jelai-jelai. Kemudian Bapak Boas menghampiri Rut. Dia berkata kepada Rut, kamu tidak perlu memungut jelai-jelai tersebut. Kamu juga tidak usah pergi dari sini. Pergilah bersama pekerja-pekerjaku yang perempuan. Ikutilah dia dari belakang. Aku juga sudah memberi tahu kepada pekerja-pekerjaku untuk tidak mengganggu kamu. Rut sangat senang sekali. Hari itu Rut pulang dengan membawa jelai yang cukup untuk membuat roti, sehingga Naomi dan Rut bisa membuat roti untuknya makan. Nah, adik-adik, Rut dan Naomi memang tidak mempunyai rumah yang besar. Mereka nggak punya baju yang bagus atau tempat tidur yang bagus. Bahkan untuk makan pun mereka harus bekerja dari pagi sampai sore. Mereka bekerja keras untuk bisa makan. Tapi mereka tidak pernah mengeluh, mereka sabar. Karena mereka selalu percaya bahwa Tuhan menolong mereka sehingga mereka tidak mengeluh atau cemberut. Di sekitar adik-adik mungkin ada seperti Rut dan Naomi yang harus bekerja keras sebelum mendapatkan makanan. Mungkin harus memulung atau bernyanyi di pinggir jalan untuk mendapatkan uang. Kalau adik-adik hari ini masih ada rumah, masih bisa makan, masih bisa bersekolah, adik-adik harus bersyukur. Adik-adik juga harus ingat, Tuhan selalu memelihara kita. Jadi kita harus tetap bersabar walaupun dalam keadaan yang sulit. Kita belajar dari Rut untuk tidak mengeluh. Lebih baik kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, adik-adik mau kan belajar untuk tidak cepat mengeluh, tidak cepat marah-marah, atau tidak cepat cemberut? Yuk kita belajar sama-sama untuk tidak cepat mengeluh seperti Rut walaupun dalam keadaan yang sulit. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Kitab hari ini diambil dari kitab Rut 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 dan ayatnya yang ke-23. Dari kitab Rut pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ke-17 dan ayatnya yang ke-23. Untuk adik-adik kelas besar yang sudah bisa membaca, boleh dibuka kitabnya. Boleh dibaca ya. Untuk adik-adik kelas kecil yang belum bisa membaca, boleh minta bantuan papa, mama, atau kakaknya untuk membantu membacakannya ya. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, bantulah kami agar kami bisa belajar untuk menjadi anak Tuhan yang tidak suka mengeluh. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi udah denger kan firman Tuhannya. Sekarang saatnya kita aktivitas. Untuk adik-adik kelas PREM yang TK, yang belum sekolah, bisa print nih gambar seperti ini. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Adik-adik warnain. Tapi angkanya kalau misalkan angka 1 warna merah, jadi semua angka satunya adik-adik warnain merah ya.
Angka 2-nya misalkan warna kuning, semua angka 2-nya adik-adik warnain warna kuning. Begitu seterusnya. Untuk kelas grow, adik-adik bisa print nih gambar seperti ini. Adik-adik boleh warnain, terus gunting sesuai gambarnya. Nanti akan ada gambar seperti ini. Gambar yang ini ada garis putus-putus nih. Adik-adik bisa lipat ke dalam. Dan ada kotak kecil. Di dalam sini adik-adik bisa bolongin. Setelah itu ada gambar gandum dengan tangan, tapi tangannya nggak berwarna. Nah, adik-adik tempel tangan yang megang keranjang ini di atas ini. Jadinya seperti ini. Depannya ada gambar tangan, belakangnya ada gambar gandum. Kemudian ada gambar keranjang. Adik-adik bisa tempel di belakang gambar tangannya. Jadinya seperti ini. Setelah itu, di sini ada garis putus-putus, adik-adik lipat ke belakang. Jadinya seperti ini. Setelah itu, di tengah bolongan ini, adik-adik masukin nih kotak kecil hitam yang di belakang ke dalam kotak yang ada dalam keranjangnya. Nah, kalau udah jadinya seperti ini. Kertas instruksinya ini adik-adik bisa balik dan adik-adik tempel di belakang keranjangnya. Bisa dibuka satu. Itu untuk aktivitas kelas grow kelas SD 1 sampai kelas 3. Untuk kelas fruitful siapin 4 persegi panjang, ukurannya 1 cm x 15 cm, adik-adik bisa potong. Setelah itu kasih lem dan tempel satu sama lain. Ini. Setelah itu di bawahnya tempel menyilang kayak gini. Setelah adik-adik bisa lipat seperti ini. Yang merah bule juga seperti ini dan seterusnya sampai kertasnya habis. Dia akan membentuk seperti gandum. Itu aktivitas untuk kelas fruitful SD kelas 4 sampai SD kelas 6. Kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitasnya, adik-adik bisa share di Instagram, tag ke Instagram GBI Rem Ciputra atau Harvest Rem, biar kakak-kakak bisa lihat nih aktivitas-aktivitas adik-adik. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.